Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah di dalam satu tempat yang insya Allah akan membawa kebaikan kepada kita, akan membawa rahmat Allah menuju di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, wujudnya Nabi Muhammad, adanya itu Nabi Muhammad tidak membutuhkan dari dukungan yang lain, karena dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi itu tidak menjadi mulia itu karena waktu, tidak menjadi mulia karena tempat, tapi justru dengan adanya Nabi, maka tempat atau waktu tersebut yang menjadi mulia. Nabi itu secara pendapat mayoritas ulama mengatakan lahirnya di hari Senin, wafatnya juga hari Senin, sama hari Seninnya. Hari Senin ini dulu tidak pernah dikenal sama orang. Kalau dulu kita orang-orang Nasoro, mereka tadi itu mengagungkan hari Ahad. Orang Yahudi hari Sabtu. Kita umat Islam hari Jumat. Nabi hari Senin. Kenapa kok tidak dilahirkan di hari Sabtu atau Ahad atau Jumat? Karena kalau sampai Nabi dilahirkan di waktu itu, maka orang akan beranggapan Nabi itu mulia karena harinya hari mulia. Maka dipilihkan oleh Allah hari Senin. Hari Senin ini hebat hadirin. Hari Senin ini lahirnya Nabi Muhammad, wafatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mulai berangkat hijrah dari Mekah hari Senin. Kemudian Nabi masuk kota Madinah hari Senin. Kemudian terjadinya masuknya benihnya Rasulullah kepada ibunya Sayyidina Abdullah kepada Siti Aminah hari Senin. Serba hari Senin. Makanya jangan sampai termakan kita mengatakan hari Senin ini hari capek ya. Enggak. Hari Senin ini hari mulia. Karena Nabi juga mengatakan fihi wulidtu wa fihi unzila alayya wa fihi gubittu. Di hari Senin itu aku dilahirkan, di hari Senin itu aku pertama kali mendapatkan wahyu dari Allah, di hari Senin itu aku wafat. Yang pertama. Nabi dilahirkan di kota Mekah. Zaman itu kota Mekah, hadirin, Ka'bah, itu sekitar Ka'bah itu ada 360 patung disembah. Bukan 1, 2, 360 hadirin. Sebelum Nabi lahir, tempat yang mulia di mana? Di Palestina, Masjidil Aqsa. Kenapa dikatakan di Palestina? Karena Palestina, Masjidil Aqsa itu banyak dikubur para nabi, para anbiya. Nabi Ibrahim di sana, Nabi Ismail di sana, Nabi Musa di sana, banyak. Kenapa Nabi tidak dilahirkan di Palestina? Karena kalau sampai Nabi dilahirkan di Palestina, kita akan mengatakan, orang akan mengatakan Nabi itu mulia karena lahirnya di tempat yang mulia. Enggak. Nabi dilahirkan di mana? Nabi itu dilahirkan di Mekah. Tepatnya itu gini hadirin. Sampean kalau berangkat haji atau umroh, itu jalan menuju ke Ma'lah. Ada satu tempat yang sekarang itu tempat digunakan untuk perpustakaan. Rumah itu adalah tempat kelahiran Nabi dan rumah itu miliknya Abu Thalib. Di situ dilahirkan. Kita ini hadirin, kalau misalnya ya punya anak di mana? Aku ini punya anak di Mekah. Otomatis kita katakan anakku ini hebat ya. Kenapa? Lahirnya di Mekah. Berarti hebatnya anak ini karena lahirnya di Mekah. Andai bukan di Mekah, ya biasa-biasa saja.
Nabi tidak dibuat gitu oleh Allah. Nabi dilahirkan bukan di Palestina, tapi di Mekah. Tempat ketika itu banyaknya kemaksiatan yang dikatakan zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi ini tidak sama dengan kita, hadirin. Saya akan bawakan satu riwayat. Ini riwayat disampaikan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Ya, Imam Ahmad, hadirin. Imam Ahmad itu orang yang dikatakan zaman itu paling alim. Paling alim. Ahli hadis beliau tadi itu. Dan ada satu kebiasaan Imam Ahmad itu tapi tidak bisa ditiru, hadirin. Imam Ahmad itu tidak mau makan daging ayam. Ditanya, kenapa wahai Imam engkau tidak makan daging ayam? Katanya beliau, karena ayam itu kadang-kadang makan bangkai. Aku tidak mau seperti itu. Tapi tidak bisa ditiru. Nek kula jenengan tidak apa-apa. Imam Ahmad. Hadirin, kita tahu ya, yang namanya darah, yang namanya kencing, kita tahulah, meskipun anak baru belajar, kalau kencing itu najis tahu. Kencing najis, darah najis. Tapi kalau untuk Nabi suci. Dan riwayat menyebutkan ada sahabat yang pernah meminum darahnya Nabi, pernah meminum kencingnya Nabi. Mosok ya, Beb? Mosok kencing diminum. Tadi kan anak bawakan riwayat ini. Dalam riwayat Musnad Imam Ahmad. Musnad Imam Ahmad. Bahkan juga At-Tabrani menyebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala fi gadahin. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bala, kencing fi gadahin, di satu tempat, satu wadah gitu. Faqama minal laili yatlubuh. Maka suatu malam Nabi itu bangun dan akan kencing, mencari tempat itu tidak ada, dicari tidak ada. Faida al-gadahu laisa fihi syai'. Dilihat di tempat itu yang ada kencingnya itu, ya, dicari sama Nabi, ini bersih, tidak ada kencingnya. Mau diambil, mau dibersihkan gitu maksudnya, tidak ada. Apa yang terjadi? Nabi tanya, ini kemana tempat kencingku kok tidak ada? Kencingku kok tidak ada? Tanya kepada Ummu Aiman. Ummu Aiman. Ummu Aiman ini budak warisan dari ayah beliau Sayyidina Abdullah. Namanya itu Barokah. Barokah Al-Habasyiyah. Dari Habasyiyah. Habasyiyah itu kalau sekarang Ethiopia, hadirin. Ummu Aiman. Tanya kepada Ummu Aiman. Faqala li Ummi Aiman. Maka Nabi bertanya kepada Ummu Aiman. Aina al-baul alladhi kana fil gadah? Hei Ummu Aiman, mana kencing yang ada di tempat itu? Apa jawaban Ummu Aiman? Dak tebeng aling-aling, langsung ngomong Ummu Aiman. Qalat, Ummu Aiman mengatakan, syaribtuhu ya Rasulullah. Aku meminumnya ya Rasul. Kira-kira, hadirin, kira-kira. Lek zaman saiki apa gitu? Ini bid'ah iki. Ini haram ini gini. Apa jawaban Nabi ketika dengarkan perkataan Ummu Aiman meminum kencingnya Rasulullah, hadirin? Qala, maka Nabi menyatakan kepada Ummu Aiman, innaka lantashtaqi batnaki, innaki lantashtaqi batnaki abada. Innaki, sesungguhnya engkau wahai Ummu Aiman, lantashtaqi, selamanya engkau tidak akan pernah mengeluh, engkau tidak akan pernah sakit, batnaki, perutmu, abadan, selamanya. Kamu tidak akan pernah terkena sakit perut sama sekali. Dan terbukti
Ummu Aiman setelah itu tidak pernah sakit perut sama sekali sampai beliau wafat, Ummu Aiman. Ini riwayat, bukan riwayat abal-abal loh hadirin. Bukan riwayat tanggung-tanggung ini. Ini yang meriwayatkan Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu, muridnya Imam Syafi'i. Tuh. Riwayat Al-Hakim. Riwayat Al-Hakim. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ihtajama fa'ata ad-dama li 'abdin. Anna Nabiya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama. Pernah Nabi itu bekam atau cantuk lah bahasanya. Cantuk atau bekam. Dulu itu bekam kan bukan menggunakan alat disedot ini, bukan. Dulu itu kalau bekam itu menggunakan pisau hadirin. Jadi dipotong gini sedikit untuk dikeluarkan darahnya kotornya itu dibuang. Nabi suatu saat pernah berbekam. Setelah berbekam, itu darah diambil oleh Nabi, diberikan kepada salah satu budak untuk dibuang, supaya dibuang. Tidak lama kembali itu siapa? Si budak itu. Sudah dibuang? Sudah Nabi. Di mana dibuang? Di tempat yang orang tidak ada yang tahu. Nabi paham. Di mana katanya Nabi? Di perutku Nabi, aku minum. Darahnya Nabi diminum, fasyaribahu. Itu budak meminum darah bekamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, lan tamassahun nar abada. Kamu karena telah meminum dari darahku, maka engkau tidak akan terkena api neraka sama sekali. Nabi tidak ngomong bid'ah dolalah loh, enggak. Tidak mengatakan seperti itu. Jadi jangan dianggap Rasulullah itu sama seperti kita, hadirin. Lain. Kalau segi manusianya iya, sama manusia. Cuma kualitasnya lain, itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah memuliakan Nabi. Memuliakan. Hadirin, mana ada ceritanya anak yang baru lahir, makhtunan, makhulan, maktu asurro, makhulan. Orang makhtunan, orang yang baru lahir langsung cuplak. Anak kecil baru lahir, itu tali plasenta langsung cuplak, copot. Tali plasenta itu. Lek jane wong Jawa apa jenenge? Apa? Bukan ari-ari ya. Ari-ari. Ari-ari langsung copot. Ari-ari langsung copot. Dan Nabi itu dilahirkan matanya seperti bercelak. Dan Nabi itu dilahirkan dalam keadaan makhtunan. Makhtun, dalam keadaan sudah dihitan. Nabi lahir dengan bersujud menumpu tangannya. Itu Nabi dalam keadaan lahirnya. Mana ada seperti ini? Kecuali siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu difahami hadirin, Nabi itu lahirnya bukan dari tempat biasanya. Maaf, bukan dari kemaluan, bukan. Tapi Nabi itu dilahirkan antara pusar dan kemaluan. Antara pusar dan kemaluan. Kalau orang Jawa bilang porus, keluarnya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi keluar ketika dilahirkan itu tidak ada sesuatu pun. Bosone kita orang pembukaan 1, pembukaan 2, daun pembukaan oleh Nabi ini. Dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci. Itu Nabi dalam kelahiran. Nah, yang ngurusi siapa di antaranya? Di antaranya adalah ibunya Sayyidina Anas bin Malik. Itu di antaranya. Juga
ibunya Sayyidina Abdurrahman bin Auf yang juga ngurusi tentang kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan Nabi tadi itu ketika dilahirkan hadirin tidak menangis, hidup. Ya, kita orang kan tidak nangis, ceples kan. Nabi tidak. Jadi mulai awalnya itu Rasulullah dilahirkan itu sudah terdapat sesuatu yang diberikan oleh Allah atau yang disebut dengan irhasot. Irhasot itu sesuatu yang diberikan keanehan kepada seorang nabi sebelum menjadi nabi. Kalau sudah menjadi nabi dikatakan mukjizat. Dikatakan dengan mukjizat. Tapi nabi irhasot namanya. Itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi ketika itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam ini hidup dalam keadaan yang riwayat mengatakan ketika Sayyidatuna Aminah hamil 8 bulan. Ayah beliau wafat. Ada riwayat yang menyatakan itu abahnya beliau wafat ketika Nabi umur 2 tahun. Tapi pendapat yang paling kuat dari para ulama mengatakan Nabi itu ditinggal wafat oleh ayahnya ketika Nabi di dalam perut ibunya 8 bulan. Jadi Nabi dilahirkan dalam keadaan yatim. Setelah itu Nabi disusui pertama kali, yang menyusui Nabi pertama kali itu Suwaibah. Suwaibah ini budaknya Abi Lahab. Abi Lahab ini senang ketika mendapatkan kabar kelahiran Nabi, begitu senangnya diberikan kebebasan itu budaknya. Tapi dengan syarat untuk nyusui terlebih dahulu. Jadi pertama kali yang menyusui ibunya sendiri Sayyidatuna Aminah. Kemudian Suwaibah al-Aslamiyah, budaknya mantan budak Abu Lahab. Kemudian yang ketiga yang menyusui Halimatus Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Yaknya itu yak nisbah kalau bahasa nahwunya. Dari Bani Sa'ad. Halimah dari Bani Sa'ad. Berapa tahun di sana? 4 tahun. Nabi berada di tempatnya Halimatus Sa'diyah. Setelah itu kembali lagi sama ibunya. Ketika Nabi umur 6 tahun, Nabi itu menginginkan untuk supaya diajak oleh ibunya ke tempat pamannya. Di mana paman-pamannya Nabi? Di Madinah. Keluarga Sayyidina Abdullah itu di Madinah. Di Madinah. Berangkat ke sana. Ketika berangkat sampai di Madinah, diajak ke kuburnya abahnya. Setelah itu apa? Perjalanan pulang. Mulai sakit. Sayyidina Aminah. Mulai sakit. Sampai di tempat yang namanya Abwa. Abwa itu tempat antara Madinah dan Mekah. Itu Abwa. Itu ibundanya Nabi sakit keras sampai wafat dan dikubur di sana di Abwa. Coba diperhatikan di sini ya. Nabi lahir tidak ada abah. Nabi lahir tidak ada ibu. Setelah itu ditinggalkan ibunya. Tidak ada abah. Setelah umur 6 tahun ditinggal ibu. Apa hikmahnya nih hadirin? Allah menjadikan seperti itu agar tidak ada orang yang lebih tinggi dari Nabi. Karena kalau sampai abahnya Nabi masih ada, ibunya Nabi masih ada, maka ketika itu Nabi wajib hormat kepada orang tuanya. Padahal makhluk paling afdor alal itlak secara mutlak makhluk ya. Siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga dibuat hikmahnya Nabi itu ditinggal wafat oleh abahnya, ditinggal wafat oleh ibunya, bahkan masih kanak-kanak. Gurunya Nabi siapa hadirin? Allah. Gurunya Nabi, Allah. Perantaranya siapa? Malaikat Jibril. Kenapa Nabi kok punya guru Allah langsung? Iki tidak bisa ditiru loh ya. Iki Nabi. Lek kalau jenengan tidak iso iki. Perantaranya siapa? Malaikat Jibril.
Kenapa kok Nabi tidak ada guru dari kelompok manusia atau yang lainnya? Karena kalau Nabi saya punya guru, seorang murid harus hormat sama gurunya. Sedangkan Nabi tidak ada yang ini. Yang paling tinggi siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hikmah hadirin. Makanya Nabi mengatakan apa? Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Adabani Rabbi, telah memberikan pengajaran kepadaku Tuhanku. Fa ahsana ta'dibi, maka itu sebaik-baik pengajaran. Langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi hadirin tidak memiliki saudara. Bukan kalau saudara susuan ada, saudara sekandung tidak ada. Kenapa? Dalam kitab Muhammad Rasulullah disebutkan, ya, karena kalau Nabi itu punya saudara, pasti nanti ada samanya. Satu saudara itu gini hadirin, A sama B satu saudara, itu pasti sifatnya A ada pada B, sifatnya B pasti ada pada A. Kenapa? Satu saudara sekandung pasti itu. Sampean delok dhewe wis. Sampean kalau dulure sampean pasti ono merepe. Ono mirip-mirip. Lah Nabi Allah tidak menginginkan seperti itu. Sehingga apa? Sehingga dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi itu tidak memiliki saudara sama sekali. Hadirin, secara kesimpulan itu gini. Nabi. Kalau kita ini mau meniru ya, dari segi jasadnya Nabi, dari segi gantengnya Nabi, selamanya tidak akan bisa hadirin. Ono ibu-ibu misalnya hamil, datang sama satu orang alim, nang kiai kayak nang ustad kayak datang, kiai ustad doakan ya supaya anakku wajahnya seperti Rasulullah. Ndak iso hadirin. Ini pasti nanti orang-orang ndak iso. Kenapa? Ini khusus. Bagaimana tidak hadirin? Nabi itu hadirin, kalau berjalan di sesuatu, berjalan tengah matahari, itu ndak ada bayangannya. Ndak ada bayangan. Ini riwayat ulama, tidak ada bayangan. Kenapa? Itu isyarat, jangankan jasadnya, bayangannya itu diinjak orang, Allah tidak mau. Loh kalau jenengan ya apa? Jangankan matahari, lampu bayangannya kok. Jadi makanya kalau kita orang ini mau niru Nabi dari segi perawaan, dari segi ketampanan, kulitnya Nabi musyarraban bihumrah. Nabi itu kulitnya putih kemerah-merahan. Jadi bukan putih-putih pucet. Atau maaf, sawu mateng. Kadang-kadang kematengan sampean. Ya. Enggak, Nabi tidak seperti itu. Nabi itu musyarraban bihumrah, merah keputih-putihan. Putih kemerah-merahan. Ada satu riwayat hadirin, kan kita orang ini kalau setelah wudhu sunnah kan untuk berdoa. Kalau kita doa itu adabnya jangan mengangkat ini. Tidak adab. Jangan ini. Tapi khusus untuk selesai wudhu untuk ngangkat gini dan tangannya diangkat gini. Kalau doa-doa biasa cukup angkat gini. Ojo ini. Kadang-kadang orang dua kalau gini. Iki begitu dua pilek ini. Nah, gitu kan? Kalau gini, ini kalau keadaan genting. Tapi kalau untuk wudhu diangkat gini. Yang mau ana sampaikan di sini, sahabat bercerita hadirin. Sahabat cerita. Suatu saat Nabi selesai berwudhu, Nabi menghadap ke arah kiblat, Nabi berdoa ngangkat tangannya gini. Angkat tangan. Itu sunnah. Kita selesai wudhu. Itu sahabat bercerita. Ketiaknya Nabi itu kelihatan hadirin. Ketika Nabi ngangkat gini kelihatan. Sahabat mensifati, mengatakan apa? Itu ketiaknya Nabi aku lihat putih, bersih, bahkan lebih putih daripada perak yang murni. Maaf ya,
Lek basa kasarane ngene. Ojo maning apa? Kelek itu api. Coba kita orang nanti ya maaf. Buyar majelis, pulang ke rumah, coba angkatan keleke. Kira-kira putih apa ya apa? Ya. Anak saya tidak mengatakan buruk loh ya enggak. Makanya kita ini kalau niru Nabi, Pak, niru Nabi dari segi jasadnya perawaan, tidak iso. Tidak bisa. Karena khusus untuk Nabi. Lek bahasa kita orang limited edition. Yang bisa ditiru itu akhlaknya. Akhlaknya Nabi. Itu yang bisa ditiru. Mulai pelan-pelan aja hadirin. Pelan-pelan. Oh Nabi itu kalau makan, minum, tangan kanan. Duduk. Ya, mana ya? Ibu-ibu kalau pas undangan, lek prasmanan, mari ngapik mangan, ojo karo ngadeg. Kadang-kadang kan gitu. Ono prasmanan mejo. Oh. Kemudian apa? Ipik, mari ngono, sak ngadege kalau mangan. Ya apa kabar? Iya. Enggak, enggak sesuai Nabi. Enggak sesuai Nabi hadirin. Nabi itu kalau makan minum dalam keadaan duduk. Dalam keadaan duduk. Dalam keadaan duduk. Jadi kemudian menggunakan tangan kanan. Jangan gunakan tangan kiri. Akeh gue sering ya. Kadang-kadang pas enak-enak. Biasanya lek mangan iku ngene hadirin. Mangan gorengan karo lombok. Ya apa? Gorengan tangan kanan, lombok tangan kiri. Pas mangan gorengan kanan, pas mangan lombok nah, ini tidak boleh. Ini dulu aja ditiru. Pelan-pelan hadirin. Niru Nabi, pelan-pelan. Dan Nabi itu hadirin perhatikan. Kalau Nabi itu makan, posisinya gimana? Ini Nabi makan. Lek jane wong Jawa iki medongkrong. Ya kan? Lek di kita orang enak enggak kok gini. Enggak enak Bib Sungkan. Tahu ya, Nabi itu duduk seperti ini. Ayo Ibu harus delok iku. Ayo begini. Ini Nabi kok makan. Kenapa kok seperti itu hadirin? Selain sunnahnya Nabi, lambung itu sebelah kiri. Sehingga kalau makan ini ditekan dengan pupu kanan perut. Sehingga ketika makan langsung jatuh ke lambung. Saya tidak akan mengatakan sih dowo-dowo wis sunai Nabi kedawan. Makan minum itu loh. Makan minum dulu itu sudah. Berapa banyak hadirin kadang-kadang itu orang wis ngono. Kadang-kadang maaf hadirin. Penceramai. Pidato tek ngelak ya. Ngapain tangan kiri? La haula wala quwwata illa billah. Iki yo opo iki? Nggak takon sampean, Bib, lek ngerokok tangan opo? Antemi kan. Aku ndaro, lek ngerokok tangan opo? Nggak sikil paling hadirin. Itu ya. Ini pelan-pelan hadirin, dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita masuk masjid ini, masuk masjid, dahulukan kaki kanan. Keluar kaki kiri. Ada seorang tabi'in namanya Sufyan Ats-Tsauri. Dengar ya, Sufyan Ats-Tsauri, sering dengar itu kan? Orang alim itu hadirin. Sufyan Ats-Tsauri, tahu sor sampean? Saur itu sapi. Sor itu sapi. Kenapa dikatakan sapi? Suatu saat pernah Sayyidina Sufyan itu lupa masuk masjid mendahulukan kaki kiri. Harusnya kanan, dahulukan kiri. Lali. Kelalen gitu lah. Kelupaan. Sehingga ada yang ngomong, hei ya Sor. Katanya. Hei duduk menungso. Balik aku niku. Kaget. Oh iya benar. Sampai dikatakan Sufyan Ats-Tsauri. Karena apa? Sekali lupa masuk masjid kaki kiri. Maaf. Kalau jenengan kaki opo? Kiri Bib berarti. Ini dulu hadirin. Ini disebutkan Rasulullah SAW. Sunnah-sunnah yang sudah banyak ditinggalkan sama orang. Dan Nabi itu hadirin, kalau minum itu dengan 3 teguhan. Jadi caranya minumnya Nabi itu gini.
Bismillahirrahmanirrahim. Tek 1, 2, 3. Duduk lek ngombe ku glokok aja. Klok 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 klok. Maaf ya hadirin ya, maaf. Kira-kira ya sing ngono kudu menungso biasae. Sapi ya dimangapno ngene diglok glok. Dan sampean tahu ini katanya kedokteran gini hadirin. Orang itu kalau pas minum, sambil minum, bernapas di tempat air ini, itu penyebab sakit jantung. Wis salah, sampai ndak nurut Nabi pasti ono tidak genang kok. Masuk kanan, keluar kiri dari masjid ke rumah sampean. Masuk kanan, keluar kiri. Nabi ini dalam sifatnya yang lebih baik. Tidak ada Nabi sifat dendam hadirin. Itu hebatnya Nabi. Nabi itu tidak dendam. Deloken kon yo, awas kon yo. Itu tidak ada Nabi. Tidak ada seperti itu. Cuma memang kadang-kadang greget hadirin ya. Kadang-kadang kita orang berangkat Jumatan, ya kan? Terus enak wis, hati enak, ngurungokno Jumatan, sembayang, mulai sandal hilang. Kira-kira ya, memang mandaro yo, sikil mukifting yo. Ini Nabi tidak ada, Nabi tidak pernah seperti itu. Sampai saya ini pernah didatangi orang hadirin. Ana bilang gini, Habib katanya iya, ana ini rezeki seret. Tak bilang ya kerja yang enak, minta sama Allah. Ana bilang tambahi untuk salat duha. Insya Allah dikasih rezeki sama Allah, rezeki dohir batin. Apa jawabnya hadirin? Saya sepertinya kurang cocok sama sholat duha. Duh, apa? Aku pernah sholat duha, bukan tambah rame, tambah sepi. La haula wala quwwata illa billah. Artinya di sini hadirin, itu sholat duha kita laksanakan sebetulnya memang betul akan datang rezeki atau ini. Tapi situ hadirin, karena Nabi pernah sholat duha selesai, meskipun cuma 2 rakaat. Dan kita paling enak loh hadirin. Sifatnya Nabi itu gini, tidak pernah dendam ya. Buktinya apa? Buktinya gini. Nabi itu keluar dari kota Mekah terusir loh. Bahkan dibuat sayembara itu Nabi. Orang-orang kafir ngomong gimana? Siapa orang yang bisa nangkep Muhammad hidup atau mati akan diberikan 1000 onta. Bayangin Nabi. Nabi itu dibuat sayembara. 8 tahun berlalu, Nabi kembali lagi ke kota Mekah, itu membawa 10.000 pasukan. Nabi bawa 10.000 pasukan. Itu orang kafir Mekah dengar Nabi bawa 10.000 pasukan, itu semburat gak karu-karuan hadirin. Pikirannya, ini sudah Nabi pasti akan bunuh kita orang sudah. Pasti Nabi akan menyelesaikan kita orang ini, habis sudah, dendam lama. Apa yang terjadi? Enggak hadirin. Nabi masuk kota Mekah dalam keadaan menunduk. Kemudian apa? Nabi menyatakan, ya ma'syar ahli Mekah, wahai semua penduduk Mekah, antumut tulaqo, kamu semuanya bebas. Aku datang ke sini bukan untuk menuntut balas dendam, tetapi aku akan melaksanakan pembebasan kota Mekah. Supaya apa? Kalau ibadah gampang. Tak balik nang kula jenengan hadirin. Kira-kira hadirin ya, kira-kira. Misal kita orang ini pernah diusir sama orang. Diusir. Keluar kamu. Metu kita orang ya. Ndak suwe 5 tahun kita orang sugih. Sing ngusir melarat. Kira-kira ya apa? Endi ku? Ini. Kon bingung seraku ya. Kon ndak. Nabi tidak seperti itu hadirin. Gampang maafkan itu Nabi. Setelah kejadian itu Nabi mengatakan seperti itu, hei penduduk Mekah semuanya kamu bebas, semuanya bebas. Itu orang-orang kafir yang ada di sekitar Mekah itu keluar semuanya. Sambil apa? Mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk Islam. Jadi maaf ya, ibu, bapak, kadang-kadang ibu biasai. Iku biyen penangannya aku kon yo, deloken kon yo. Iku lho kualat karo aku. Nah, itu tidak boleh. Nabi tidak punya sifat dendam.
Jadi kalau sampai kita punya sifat dendam, tidak sama Nabi. Ada satu kejadian aneh hadirin. Waktu Fathul Mekah, Nabi itu bawa 10.000 pasukan. Di dalam kitab Hilyatul Auliya ini. Itu Nabi masuk perbatasan kota Mekah, tiba-tiba dia berhenti ini. Memberhentikan. Nabi memerintahkan untuk pasukan dibelah jadi dua. Dibelah jadi dua. Jadi ini masuk ini ya. Yang dulunya bareng gini, pencar gini. Tengah tidak boleh dilewati. Harus lihat nyamping. Yang dulunya gini. Dipecah jadi dua ini. Pasukan. Sahabat mau tanya tidak enak. Ada satu sahabat tanya, kenapa Nabi ini pasukan kok dibagi dua, kok tidak jalan bareng gini, kok mencar gini jalannya. Perhatikan hadirin ya, perhatikan. Nabi menyatakan apa? Pas di pintu gerbang itu, mau masuk kota Mekah, waktu Fathul Mekah, di situ ada, maaf hadirin, induknya anjing. Anjing tengah nyusui anak-anaknya. Nabi tidak mau ganggu. Sehingga apa? Bukan anjingnya yang diusir, tapi pasukannya yang disuruh bagi dua. Karena apa? Kesian katanya Nabi, ini induk anjing tengah nyusui anak-anaknya. Padahal hadirin ya, kita tahu anjing kan, najis mughalladzah, najis berat. Tapi Nabi kasih sayang. Makanya kalau kita orang hidup ini, wis kon delok niku percuma iku paling nganti nyolong nang masjid. Ini bukan Nabi ini, bukan sifatnya Nabi seperti ini. Sifat suudon bukan sifatnya Nabi. Musuh sama saudaranya muslim dan doakan itu hati-hati hadirin ya. Katanya Nabi dalam hadis itu, orang itu kalau berdoa bergantung apa yang dia doakan, malaikat juga mengamini. Kadang-kadang kita orang gini ya, pas naik mobil atau apa gitu ya, ono jauh-jauh, seringan gitu ya, orang tuanya ya, jauh duit, minta uangnya, semoga kamu jadi orang kaya, semoga kamu ini, semoga kamu ini. Kita orang dengan jahatnya ngomongnya apa? Wis ojo duakno aku, duakno kon dhewe iku lho. Loh, jangan hadirin, tidak boleh. Kita ini diminta doa sama orang ya. Ustadz, Yai, Habib, doakan ya supaya aku ini punya harta yang banyak. Ngomong, ula apa duakno kon, aku dhewe ra enak. Salah hadirin, salah. Karena apa? Sebagaimana doa kita, malaikat juga mengatakan walaka mithluk, kamu seperti itu. Doanya kita belum tentu dikabulkan. Tapi doanya malaikat pasti dikabulkan. Ini akhlaknya Nabi hadirin. Ini akhlaknya Nabi. Oh doa ini nih. Kon ngelorokno atiku yo. Mandaro mari ngono kecemplung got kon yo. Deloken kon, rasakno kon. Jadi malaikat kon si kecemplung. Kon si. Akhirnya apa? Dia kemakan, kena musibah karena omongannya sendiri. Nabi tidak seperti itu hadirin. Apa maning wisuan, ngamukan, ndak. Itu sifatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah cukup? Belum. Ya dikit. Ya. Anda tidak waktu sampai kapan boleh. Ini ya. Nah, hadirin, orang itu kalau niru Nabi, kecil-kecil aja, kecil-kecil. Itu akan membawa sesuatu yang besar. Saya mau bawakan satu cerita hadirin. Cerita penutup kali ya ini. Saya menutup. Siwak hadirin. Nabi itu tidak pernah ninggalkan siwak sama sekali. Bawa kemana-mana siwak. Nabi. Suatu saat ada satu orang yang setiap waktunya itu menggunakan siwak. Terus siwakan. Mau ke masjid siwakan. Mau sholat siwakan. Mau tidur siwakan. Bangun tidur siwakan. Ngikuti Nabi. Suatu saat ketika akan tidur, dia siwakan. Tidur. Bangun di jero tanah. Ini ada dua orang di depannya. Dua makhluk di depannya dia. Dua makhluk.
Katanya, loh, aku di mana ini katanya? Kamu dikubur. Hah? Dikubur? Iya. Loh, kamu siapa? Aku, iya. Aku penanya kubur. Siapa? Mungkar Nakir. Mungkar Nakir. Loh, tadi aku mati. Iya. Kamu siwakan tidur, Allah mencabut rohmu. Ya mandal panjang umur ya, panjang umur sehat. Aku cerita ngene iki wedi pisan hadirin, wedi. Tapi kan siap-siap jenenge wong mati mosok weruh kapan? Siap-siap panjang umur sehat insyaallah. Kamu ketika siwakan tidur, bangun tidur, sebelum bangun Allah mencabut rohmu. Jadi orang ini hadirin tidak merasakan matinya, tidak merasakan dimandikan, tidak merasakan dikafani, disolati, bangun-bangun sudah dikubur. Wes, setelah itu apa? Katanya malaikat, menungso katanya, kamu fulan katanya, iya. Kamu ini harus menjawab pertanyaan kita. Ya, kau ini kan di kubur, jadi orang Jawa ditarapkan gitu kan, tarap. Katanya Syaron tadi itu, bentar. Ana meskipun bangun di kuburan kan bangun tidur, aku mau nyari siwakku dulu katanya. Di jero kuburan golek siwak, dia ada siwak katanya. Maka ada satu hadis, ada satu omongan yang mengatakan orang ini adalah pecinta nabinya, bebaskan dia. Bebas dimasukkan surganya Allah gara-gara apa? Siwak. Dan kejadian-kejadian seperti ini hadirin. Pernah juga kejadian ketika Sayyidina Umar wafat. Sayyidina Umar wafat, itu Sayyidina Ali kepingin tahu gimana ini Sayyidina Umar ketika ditanya Mungkar Nakir. Apakah mungkin? Mungkin karena Sayyidina Ali orang alim. Apa yang disebutkan? Ditunggu gini hadirin. Dibuka hijab oleh Allah kelihatan, itu Sayyidina Umar ditanya, "Marrabbuka?" Katanya Sayyidina Umar, "Kamu mau tanya siapa Tuhanku? Kok enggak weruh aku lah?" "Waman nabiyuka?" "Nabiku, saya dikubur di sebelahku gitu. Kamu enggak tahu sama aku." Jadi malaikat diseneni hadirin. Karena apa? Dekat sama Nabi. Lah kita orang kan bukan zamannya sama Nabi. Nabi sudah wafat. Ada yang dekat kita, ada apa? Sunnahnya Nabi. Gunakan sorban. Sorban ini sunnah hadirin. Ojo, aku ndak wani sorban Habib apa turun nang Mekah. Ndak ada hubungane nang Mekah karo sorbanan, ndak ada hubungannya hadirin. Sorban sunnahnya Nabi. Mekah haji wajib, umroh juga wajib, kadang-kadang sunnah. Selesai. Ndak ada hubungannya. Mulai pelan-pelan gunakan sunnahnya Nabi pelan-pelan, maka insya Allah semakin banyak, semakin kuat, semakin hubungan kita sama Nabi, dekat sama Nabi, aman hadirin. Kula jenengan lek deket presiden, ojo presiden katon wis. Deket karo bupati ae. Cedek karo Bu Indah, enak kan? Enak. Ati buat acara apa-apa tinggal telepon tok. Bu Indah mau buat acara. Oh iya. Kenapa? Deket, enak, bestinya. Gitu kan? Kira-kira cedek karo Nabi ya apa? Padahal Nabi pemimpin dunia, pemimpin akhirat. Dekatkan diri kita kepada Nabi, maka insya Allah urusan kita akan dijalankan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin.